Seiring bertambahnya usia, seringkali Anda merasa bahwa Anda sudah menjadi pribadi yang lebih bijaksana dalam memandang arti kehidupan ini. Karena Anda telah belajar, bahkan mengalami begitu banyak pelajaran dalam hidup. Dan dari pengalaman-pengalaman tersebut, ada beberapa kesalahan yang mungkin Anda lakukan dan juga beberapa keberhasilan yang Anda dapatkan. Semua itu kemudian bersama-sama membentuk dan menjadikan siapa Anda seperti sekarang ini. Entah Anda seorang ayah, atau mungkin calon ayah, atau bahkan Anda yang masih single. Anda pasti memiliki keinginan untuk mewariskan pelajaran-pelajaran hidup tersebut kepada anak-anak Anda. Anda ingin mereka tahu apa yang penting, apa yang harus mereka fokuskan, hal-hal apa yang baik yang akan diberikan kepada kehidupan mereka. Dalam video ini, saya akan membahas 7 pelajaran hidup penting yang bisa Anda ajarkan sebagai seorang ayah kepada anak-anak Anda. Dan pastikan Anda menyimaknya sampai akhir. Halo sobat terkasih, bersama saya Santo. Berikut beberapa hal penting yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita tercinta. Nomor 1, belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan. Melakukan sebuah kesalahan adalah hal yang wajar dalam setiap proses pembelajaran. Tetapi Anda juga perlu mengajari anak-anak Anda bahwa mereka juga perlu belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan. Hal ini dilakukan supaya mereka bisa menghindari membuat kesalahan yang sama. Ya, 2 atau 3 kali kesalahan yang sama mungkin masih dapat diterima. Namun kita perlu memberitahukan kepada mereka agar mencoba memahami apa yang salah, belajar darinya, dan memperbaiki kesalahan tersebut. Kita juga tentunya tidak ingin anak-anak menjadi takut untuk membuat kesalahan, karena itu bisa menyebabkan mereka tertekan dan menimbulkan kecemasan dalam diri mereka. Kita ingin mereka memiliki kepercayaan diri bahwa mereka dapat melakukan apa yang dapat mereka lakukan, dan jika mereka melakukan kesalahan, it's okay. Mereka bisa belajar darinya dan melanjutkan proses yang lebih baik lagi. Nomor 2, lebih baik memberi daripada menerima. Ya, dengan memberi akan mendatangkan rasa sukacita dan kebahagiaan yang tidak ternilai harganya. Jika Anda tidak tahu akan hal ini atau mungkin Anda tidak percaya, berarti Anda mungkin belum pernah memberikan sesuatu bagi orang lain yang membutuhkan. Memberi tidak cuma berupa materi, tetapi ada banyak hal yang bisa kita bagikan untuk orang-orang di sekitar kita. Ketika Anda memberi, Anda akan mendapatkan lebih banyak dari yang Anda berikan, dan perasaan bahagia akan terus melekat di dalam hati Anda. Video ini merupakan salah satu contoh. Saya membuat video ini untuk membantu para ayah atau calon ayah atau siapapun Anda yang sedang menyaksikan. Butuh berhari-hari untuk membuat tayangan ini. Tetapi, perasaan yang saya terima dengan membantu orang lain lewat video ini jauh lebih baik dan lebih besar daripada hal-hal lain yang saya harapkan. Membantu Anda justru membuat saya terus ingin maju dan berkarya lebih lagi. Nomor 3, belajar untuk berani berkata tidak dan iya. Saat anak-anak bertumbuh, mereka akan bertemu dan berhadapan dengan banyak hal. Kadang ada hal-hal yang baik, dan terkadang ada hal-hal yang tidak terlalu baik untuk mereka tiru. Pelajaran hidup yang penting bagi anak-anak adalah mereka boleh mengatakan tidak. Tidak apa-apa untuk mengatakan tidak ketika teman mereka melakukan sesuatu yang tidak mereka setujui, atau mengatakan tidak ketika mereka merasa sedikit tidak nyaman dalam suatu situasi. Tidak apa-apa juga untuk mengatakan tidak ketika mereka tidak ingin melakukan sesuatu. Anda harus mengajari anak Anda untuk mempercayai naluri mereka.
Dan jika ada sesuatu yang mereka rasa bahwa itu tidak benar, ya, mereka diizinkan untuk berkata tidak. Ini sesuatu yang penting bagi mereka untuk dilakukan. Begitu juga untuk sesuatu yang bisa memberikan pengalaman dan pelajaran-pelajaran yang baik. Mereka harus belajar mengatakan ya untuk pengalaman baru dan petualangan baru yang mungkin membawa mereka kepada pengalaman yang baik yang tidak pernah mereka pikirkan. Berkata iya untuk bertemu teman baru, atau mengatakan iya untuk mencoba makanan baru, mengatakan iya memberi kita pengalaman baru dan memungkinkan kita untuk memperluas pengetahuan kita. Tapi ingat, sekali lagi, hanya pada hal-hal yang membangun untuk kehidupan yang positif. Nomor 4, kamu pantas untuk bahagia. Untuk Anda para ayah ataupun calon ayah, ingat, setiap anak-anak kita, mereka perlu tahu bahwa mereka layak untuk bahagia. Setiap orang berhak untuk bahagia. Tidak ada anak yang merasa tidak pantas untuk bahagia atau dicintai. Semua anak berhak mendapatkan hak itu. Sebagai seorang ayah, berhati-hatilah dengan kata-kata yang kita gunakan ataupun tindakan yang kita ambil. Karena perkataan dan tindakan yang tidak berkenan kepada anak-anak kita akan memberikan efek jangka panjang pada anak-anak kita. Dan seringkali itu akan membawa dampak negatif pada anak-anak kita. Jadi beritahu anak-anak kita bahwa mereka pantas untuk bahagia. Nomor 5, rasa syukur akan mengubah sikap kita. Sesuatu yang sangat berdampak positif bagi saya adalah ketika saya belajar untuk mengucap syukur. Ini adalah pelajaran hidup yang saya harap bisa saya pelajari sebanyak-banyaknya. Semakin cepat kita bersyukur, maka itu akan menjadi penangkal depresi. Karena hampir tidak mungkin untuk bersyukur dan tertekan di saat yang sama. Jika Anda merasa sedih, berlatihlah untuk bersyukur. Jika Anda ingin hidup Anda terasa lebih memuaskan, berlatihlah untuk bersyukur. Bersyukur memaksa Anda untuk fokus kepada apa yang Anda miliki daripada apa yang tidak Anda miliki. Saya mendorong Anda, jika saat ini Anda merasa dikelilingi oleh hal-hal yang negatif dengan cara apapun, atau mungkin Anda merasa menghadapi hari-hari yang berat, hari-hari yang sulit, gunakanlah, praktekkanlah rasa syukur itu. Sehingga Anda akan melihat rasa syukur tersebut akan mengubah sikap hati Anda. Nomor 6, keseimbangan hidup. Bekerja keras dan enjoy. Kita tahu bahwa kita semua sudah diajar sejak usia sangat muda bahwa kerja keras pasti akan terbayarkan. Tapi Anda harus ingat, tidak selamanya kita habiskan hidup kita hanya untuk bekerja keras. Kita perlu juga menikmati kehidupan kita. Alih-alih kita mengatakan bahwa saya harus bekerja lebih banyak di kantor, tapi kita juga harus ingat bahwa kita harus menikmati kehidupan kita. Kita juga harus menghabiskan lebih banyak waktu dengan orang-orang yang kita cintai. Sementara Anda saat ini sedang bekerja keras untuk membangun usaha, tapi Anda juga harus ingat, hidup tidak selamanya hanya untuk bekerja. Anda juga memerlukan waktu untuk beristirahat. Anda tidak bisa hanya pergi dan pergi dan pergi dan berharap bahwa Anda akan bisa terus melanjutkan kehidupan Anda dengan cara seperti itu. Tubuh Anda, pikiran Anda, dan segala sesuatu di sekitar Anda pada akhirnya akan rusak. Anggap diri Anda seperti sebuah mobil balap. Anda tahu, mobil balap pun memerlukan pit stop.
selama balapan berlangsung. Karena jika mereka ingin menang, mereka harus mengganti ban baru, mereka harus mengisi bahan bakar, mereka harus mempersiapkan, mengganti hal-hal untuk menunjang balapan. Tubuh Anda juga mirip dengan mobil balap tersebut. Anda butuh untuk berlibur, Anda perlu untuk beristirahat, dan jika Anda melakukan itu, Anda akan memenangkan perlombaan Anda. Nomor 7, yang terakhir. Anda tidak dapat mengontrol orang lain, tetapi Anda dapat mengontrol respon Anda. Semakin cepat Anda mengerti hal ini, maka kehidupan Anda akan semakin baik. Ingat, kita bertanggung jawab atas perasaan kita sendiri, emosi kita, dan bagaimana kita bereaksi terhadap sesuatu. Pelajaran hidup yang bisa diajarkan kepada anak-anak kita adalah bahwa ketika mereka mau menerima tanggung jawab atas emosi, perasaan, dan tindakan mereka, maka mereka akan bisa mengendalikan apa yang orang lain katakan atau lakukan. Karena hal-hal tersebut tidak akan mempengaruhi mereka. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang masih membiarkan pendapat dan pandangan orang lain mempengaruhi kehidupan mereka. Tetapi ketika Anda mengerti bahwa Anda adalah orang yang bertanggung jawab atas emosi dan perasaan Anda sendiri, yakinlah, Anda pasti akan memiliki kekuatan yang sempurna untuk mengendalikan hal-hal tersebut. Ini adalah pelajaran-pelajaran hidup yang cukup penting, yang bisa kita turunkan dari generasi ke generasi. Dan saya berharap lewat video ini kita semua dan generasi-generasi penerus kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like, komen, dan share ke sebanyak mungkin orang. Sampai jumpa di video saya berikutnya.